Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas tentang nilai maksimum dan minimum dari fungsi dengan dua peubah atau dua variabel. Yang pertama kita punya definisi dari nilai ekstrim global. Misalkan kita punya suatu himpunan S itu di dalam ruang dimensi 2, ada suatu bidang gitu ya, di ruang dimensi 2. Dan kita punya suatu titik P0 di dalam S, maka fungsi dari P0 ya, itu disebut sebagai nilai maksimum global pada S apabila nilai fungsi P0 itu dia lebih besar dari nilai fungsi Fp untuk setiap P elemen S. Jadi misalkan kita punya suatu bidang ya, kita punya suatu bidang. Kemudian di dalam bidang itu kita punya suatu titik P0 dan titik-titik lain di dalam S. Jika fungsi yang dievaluasi terhadap nilai P0 ini lebih besar daripada nilai fungsi untuk setiap titik lain yang ada di dalam S, maka Fp0 itu disebut sebagai nilai maksimum global. Sedangkan dia disebut nilai minimum global pada S, ya ini himpunan S ini, apabila nilai Fp0 itu kurang dari Fp untuk setiap titik P di dalam S. Jadi misalkan saya punya P di sini, sembarang. Nilai Fp itu dia lebih besar dari Fp0 atau Fp0 itu lebih kecil dari Fp. Dan saya punya titik yang lain, P2 katakanlah di sini. Fp2 ini nilainya juga lebih besar daripada Fp0. Nah, setiap titik yang lain selain Fp0 itu nilai fungsinya lebih besar daripada Fp0, maka si Fp0 itu disebut sebagai minimum global. Jadi, Fp0 itu disebut sebagai nilai ekstrim global pada S, di mana S itu tadi subset dari ruang dimensi 2, dia adalah suatu bidang, apabila Fp0 itu merupakan maksimum global atau minimum global. Jadi kalau dia maksimum global atau minimum global, kita bisa menyebut dia sebagai ekstrim global. Berikutnya, kalau yang tadi adalah nilai ekstrim global, di sini kita punya ekstrim lokal. Bedanya apa? Kalau yang di ekstrim lokal, itu misalkan kita punya suatu cakram N yang memuat P0, jadi ruang lingkupnya lebih kecil. Jadi tidak kita bicara pada S di ruang dimensi 2, kita tidak bicara di S, tapi pada suatu cakram yang lebih kecil dari S. Jadi misalkan nih, misalkan S-nya itu ada di sini, nah N-nya itu ada di dalam S. Jadi misalkan ini S, ini adalah N. Jadi, misal kita punya P0 di sini, nilai fungsi yang kita evaluasi di P0 itu dia lebih besar hanya di dalam lingkup N ini saja. Di luar N belum tentu. Di luar N harus dievaluasi lagi. Nah, kalau dia merupakan nilai di mana fungsinya itu lebih besar daripada fungsi di titik-titik lain di dalam N, maka Fp0 itu disebut maksimum lokal.
Demikian juga apabila nilai fp0 itu lebih kecil daripada nilai fungsi nilai fp yang lain di dalam n, maka fp0 itu disebut minimum lokal. Gitu. Jadi bedanya yang ekstrim lokal dan ekstrim global tadi hanya pada ruang lingkup yang kita bicarakan itu lebih kecil untuk yang ekstrim lokal. Nah, jika fp0 itu merupakan nilai maksimum lokal atau minimum lokal, maka fp0 bisa dikatakan sebagai nilai ekstrim lokal. Gitu ya. Jadi nilai ekstrim lokal itu yang bagaimana? Jika dia merupakan nilai maksimum lokal atau minimum lokal. Maka si fp0 itu dia dikatakan sebagai ekstrim lokal. Contohnya seperti ini misalkan. Kita punya S di sini. Kita punya himpunan S, kemudian di setiap titik di dalam S itu kita punya fungsi yang bersesuaian. Fungsi 2 dimensi ya, karena dia merupakan bidang. Di sini ada X dan Y, misalkan ya, X dan Y. Di setiap titik di S kita punya peta. Titik di S kita punya peta. Petanya berbentuk seperti ini, misalkan. Nah, jadi di sini kita punya suatu titik di mana dia bisa dikatakan sebagai nilai maksimum. Ini kita bisa bilang sebagai maksimum. Global atau lokal? Nah, kita lihat. Apakah dia paling tinggi di antara semua peta S di dalam grafik ini, di dalam kurva ini? Oh, ternyata ada yang lebih tinggi lagi. Maka, dia maksimum nih, tapi lokal. Yang global yang mana? Jika di dalam petanya S, itu tidak ada yang melebihi nilai yang dimaksud. Contohnya kalau dalam permasalahan ini, dia adalah nilai ekstrim globalnya. Atau ini ya, nilai ekstrim global. Karena apa? Karena nggak ada yang lebih tinggi dari ini di dalam S. Demikian juga untuk yang minimum. Ini bisa saya sebut sebagai minimum. Karena apa? Di dalam lingkungannya, dia yang paling kecil. Ini bisa saya sebut minimum, kalau lingkungannya ini saja. Tidak ada yang lebih kecil di dalam lingkungan itu. Tapi, kalau kita mengatakan bahwa domainnya adalah S, maka nilai yang paling kecil di dalam S itu adalah ini. Atau kita bisa bilang ini ya. Biar lebih jelas, dia adalah yang global. Sedangkan nilai minimum-minimum yang lain untuk suatu cakram-cakram yang lebih kecil, dia adalah yang minimum lokal, gitu. Berikutnya kita punya teorema eksistensi maksimum minimum. Jika F itu kontinu pada suatu himpunan tertutup dan terbatas S, maka F mencapai maksimum dan minimum global pada S. Kemungkinannya dia berada di titik yang berbeda. Artinya nilai maksimum dan minimumnya itu berada di titik yang berbeda. Nah, sebagai catatan, S itu tertutup, apa sih maksudnya? Berarti S itu memuat titik-titik batasnya. Kemudian S terbatas, berarti apa? S itu termuat dalam suatu cakram C, 0R. Apa itu? Pusatnya di O, 0,0, jari-jarinya R. Dengan R-nya lebih besar dari 0. Ya, ini maksudnya tertutup dan terbatas. Maksud dari ini. Tertutup dan terbatas. Tertutupnya berarti S itu memuat titik-titik batasnya. Terbatas berarti dia termuat dalam suatu cakram yang pusatnya 0,0, jari-jarinya R. Selanjutnya kita punya teorema titik kritis. Fungsi F hanya mungkin mencapai nilai ekstrim pada titik-titik kritis, yaitu
Siapa saja titik-titik kritisnya? Yang pertama adalah titik-titik batas. Titik-titik batas daerah asal F. Atau yang kedua, titik-titik stasioner. Di mana itu titik stasioner? Dia adalah titik di mana F itu mempunyai turunan yang bernilai 0. Jadi kalau F itu punya turunan, turunannya kita buat sama dengan 0. Nah, titik-titik yang membuat turunannya bernilai 0 itu adalah titik stasioner. Selanjutnya, yang ketiga, titik kritis yang ketiga itu adalah titik singular. Di mana itu titik singular? Itu adalah di mana si F tidak mempunyai turunan. Jadi ada 3 ini, titik-titik kritis yang mungkin ada. Bisa jadi ada ketiganya, bisa jadi hanya ada 1 atau hanya ada 2. Jadi suatu fungsi tidak selalu punya 3-tiganya ini. Jadi kita bisa melihat nanti titik-titik kritisnya itu yang mana. Oh, yang di pertama saja memenuhi, yang kedua dan ketiga tidak. Bisa jadi seperti itu. Contoh, misalkan nih, carilah titik ekstrim dari fxy sama dengan x kuadrat min 2x ditambah y kuadrat per 4. Pertama, apa yang perlu kita lakukan? Kita turunkan dulu. Kita turunkan. Di sini pertama turunan parsial terhadap x. Atau bisa kita tulis do fxy do x, turunan parsial terhadap x. Jadi x kuadrat ini ya, x kuadrat diturunkan terhadap x, hasilnya adalah 2x. Min 2x diturunkan terhadap x, min 2. Kemudian y kuadrat per 4 diturunkan terhadap x, menjadi 0. Kenapa? Karena y kuadrat per 4 itu kan tidak memuat variabel x. Jadi di perhitungan turunan parsial terhadap x, dia dianggap sebagai konstanta. Jadi diperoleh turunan parsial terhadap x adalah 2x min 2. Sedangkan untuk yang turunan parsial terhadap y, atau ini bisa ditulis do fxy do y, diturunkan parsial terhadap y, dia adalah yang x kuadrat diturunkan terhadap y, hasilnya 0, min 2x diturunkan terhadap y juga 0, y kuadrat per 4 diturunkan terhadap y menjadi setengah y. Kok bisa? Bagi yang masih bingung, kita lihat y kuadrat per 4 diturunkan terhadap y menjadi 2 kali seperempat ya, ada penyebutnya 4, kali y pangkatnya dikurangi 1, pangkat 1. Jadi 2 dikalikan seperempat itu adalah setengah y, seperti ini. Nah, jadi karena fxy itu dia dapat diturunkan sepanjang bidang xy, ya dapat diturunkan, semuanya punya turunan. Nilai ekstrim fungsi hanya mungkin terjadi di titik-titik stasionernya. Ya. Titik-titik stasioner itu kapan dia ditemukan? Pada saat turunannya bernilai 0. Sehingga kita buat nih untuk yang turunan terhadap x, yang 2x min 2 kita sama dengan kan 0. Ketemu x sama dengan 1. Kemudian yang turunan parsial terhadap y juga dibuat sama dengan 0. Ketemu y sama dengan 0. Jadi diperoleh titik-titik stasionernya x sama dengan 1, y sama dengan 0. Jadi titik x, y sama dengan 1,0 itu adalah titik stasioner. Akan dilihat apakah titik 1,0 itu merupakan titik maksimum atau titik minimum, atau malah bukan keduanya. Nah, bisa kita lihat.
Kalau kita masukkan ke dalam fungsinya, tadi fungsinya apa? Fungsinya adalah f(x(y) sama dengan x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4. Nih, kalau kita substitusikan titik 1, 0 ini, x-nya diganti 1, y-nya diganti 0, maka akan diperoleh ini. 1 kuadrat dikurangi 2 kali 1 ditambah 0 kuadrat per 4. Ketemu min 1. Nah, kita cek dengan titik-titik yang lain di dalam XY, di dalam S-nya adalah bidang XY, apakah dia lebih besar atau lebih kecil? Jadi kalau kita perhatikan nih, x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4, ini fungsi aslinya ya. Kita tambahkan 1, kita kurangi 1. Nilainya sama, karena plus 1 min 1 kan 0 ya. Tapi kita bisa mengubah bentuk dari yang ini, x kuadrat min 2x plus y kuadrat per 4 itu menjadi bentuk x min 1 kuadrat ditambah y kuadrat per 4 min 1. Di mana nilai ini pasti lebih besar sama dengan min 1. Ya, pasti lebih besar sama dengan min 1 ini. Nah, karena nilai yang lain untuk setiap bidang XY, setiap anggota bilangan real X dan Y, apapun itu, pasti nilainya lebih besar sama dengan min 1, lebih besar sama dengan ini, maka titik F1,1, titik 1,0, titik 1,0-nya ini, itu merupakan nilai minimum global. Ya, karena tadi setelah kita cek, ternyata titik-titik yang lain itu pasti nilainya lebih besar atau sama dengan min 1. Sehingga min 1 itu nilai yang paling kecil di dalam domain. Nah, karena dia paling kecil, maka dia dikatakan sebagai nilai minimum global. Seperti itu. Contoh yang lain nih. Misalkan kita punya fxy itu sama dengan x kuadrat plus y kuadrat. Jadi kalau kita cek seperti tadi, x kuadrat plus y kuadrat itu kan dia pasti punya turunan di setiap titik. Nah, kemudian kita mau cari. Ini nggak ada batasnya ya berarti ya, karena dia nggak punya batas, batasnya x sama y-nya itu hanya bilangan real saja, berarti titik kritisnya nggak mungkin dia berada di titik batas. Kemungkinan yang kedua, dia ada di titik stasioner. Titik stasioner itu di mana titik stasioner? Pada saat turunannya sama dengan 0. Nah, turunannya karena dia fungsi 2 pak ubah, maka kita harus cari turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Seperti ini. Turunan terhadap x. Turunan terhadap x-nya berapa nih? X kuadrat diturunkan terhadap x. Nih, x kuadrat diturunkan terhadap x. Hasilnya adalah 2x. Sedangkan y kuadrat diturunkan terhadap x. Hasilnya 0. Karena dia nggak memuat x. Sehingga turunan terhadap x-nya adalah 2x. Turunan terhadap y-nya 2y. Untuk mencari titik stasioner ini harus disama dengankan 0. Begini. Nah, kalau 2x itu sama dengan 0, maka x-nya berapa? Sudah pasti 0. 2y sama dengan 0, berarti sudah pasti y-nya sama dengan 0. Nah, jadi kita punya titik stasionernya berapa? Titik stasionernya adalah 0,0. X-nya 0, Y-nya 0. Gitu. Nah, jadi titik stasioner 0,0 itu adalah titik ekstrim, minimum global.
Karena apa? Karena setiap titik yang lain selain ini, selain 0,0 untuk setiap nilai X dan Y yang lain, kalau kita masukkan ke dalam fungsi f(x(y) sama dengan x kuadrat plus y kuadrat, itu kan nilainya sudah pasti lebih besar sama dengan f 0,0. Mau berapapun nilainya, mau dia positif, mau dia negatif, mau dia desimal, apapun itu, kalau kita kuadratkan, hasilnya kan sudah pasti positif. Dia lebih besar dari 0. Jadi x kuadrat plus y kuadrat itu sudah pasti hasilnya lebih besar sama dengan 0. Sehingga titik 0,0 itu adalah nilai minimum global. Gitu. Berikutnya, untuk soal yang nomor 2 nih. Nomor 2. Gxy sama dengan akar x kuadrat plus y kuadrat. Ini akan mencapai nilai ekstrim minimum global 0 pada titik singular 0,0. Karena apa? Karena G itu dia tidak punya turunan di sana. Jadi pada saat titiknya 0,0 dia tidak punya turunan. Sehingga dia mencapai ekstrim minimum global, mencapai titik minimum global itu ada di titik 0,0. Seperti itu. Nah, ini kita punya catatannya di sini. Titik stasioner itu belum tentu titik ekstrim. Contohnya, misal kita punya fungsi f(x(y) itu sama dengan x dikalikan y. Dia punya titik stasioner 0,0, tapi titik ini bukan merupakan titik ekstrim. Gitu. Jadi, titik stasioner itu belum tentu titik ekstrim. Kita harus cek lagi. Nah, jika daerah asal dari fungsi f itu dibatasi pada cakram tertutup C, O, 1, apa ini? Dia adalah cakram dengan pusat di O 0,0 dengan jari-jari 1, maka nilai ekstrimnya mungkin dia terjadi di titik-titik batasnya, yaitu pada lingkaran ini x kuadrat plus y kuadrat sama dengan 1. X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 1 ini apa sih? Ya lingkaran, ya cakram itu tadi yang pusatnya di 0,0 dan jari-jarinya 1. Seperti itu. Selanjutnya kita punya syarat cukup dari nilai ekstrim. Kita bisa menggunakan teorema uji parsial kedua. Misalkan f(x(y) itu dia punya turunan parsial kedua yang kontinu pada suatu cakram yang pusatnya di titik A, B dan gradien dari fungsi A, B itu sama dengan 0,0 atau bisa ditulis seperti ini, D, AB itu turunan parsial kedua terhadap X dikalikan turunan parsial kedua terhadap Y dikurangi turunan parsial kedua terhadap X dan Y dikuadratkan. Kita punya D ini. Jika D-nya itu positif dan turunan parsial kedua terhadap X itu negatif, maka FAB itu merupakan nilai maksimum lokal. Sedangkan jika D-nya positif, turunan parsial kedua terhadap X-nya itu positif, maka FAB-nya merupakan minimum lokal. Selanjutnya, jika D-nya negatif, langsung saja, maka AB-nya merupakan titik pelana. Dan fungsinya bukan titik ekstrim. Yang terakhir, jika D-nya sama dengan 0, maka pengujiannya tidak memberikan kesimpulan. Jadi ini, kita bisa membuat kesimpulan dari uji parsial kedua, seperti ini.
Contohnya, tentukan nilai ekstrim jika ada nilai ekstrimnya dari fungsi ini. Fxy sama dengan x pangkat 3 plus y pangkat 2 dikurangi 3x ditambah 4y. Kita lihat. Nah, untuk menyelesaikan masalah tersebut, kita lihat. Kita turunkan dulu terhadap x dan terhadap y. Maka diperoleh turunan parsial terhadap x. Di sini adalah 3x kuadrat min 3. Sedangkan turunan parsial terhadap y adalah 2y plus 4. Selanjutnya kita cari titik stasionernya. Kita sama dengankan 0 untuk setiap turunan ini, turunan terhadap x dan turunan terhadap y. Kita sama dengankan 0, kita peroleh nilai x-nya adalah plus minus 1 dan nilai y-nya sama dengan min 2. Sehingga kita peroleh titik-titik kritis 1, min 2 dan min 1, min 2. Karena di sini untuk nilai x-nya adalah plus minus 1, plus 1 dan min 1. Sehingga ada 2 titik kritis. Berikutnya kita cari turunan parsial kedua dari fungsi ini. Kalau fx-nya, turunan parsial pertama terhadap x-nya adalah 3x kuadrat min 3, maka jika kita turunkan sekali lagi terhadap x, hasilnya adalah 6x. Sedangkan untuk yang turunan parsial pertama terhadap y, di sini nilainya adalah 2y plus 4. Turunan parsial keduanya terhadap y adalah 2. Kemudian untuk turunan parsial total terhadap x dan terhadap y, bisa diperoleh dari turunan parsial terhadap x, kita turunkan yang berikutnya terhadap y, atau turunan parsial terhadap y, kita turunkan terhadap x. Hasilnya sama, yaitu 0. Bisa kita lihat nih, misalkan untuk yang turunan parsial pertama terhadap y. Nilainya kan 2y plus 4. Tidak mengandung x di sini, tidak ada variabel x. Jadi kalau kita turunkan terhadap x, hasilnya 0. Demikian juga kalau kita lewat yang sebelah sini, yang kiri. Kalau kita turunkan ini terhadap y, sementara 3x kuadrat min 3 kan tidak memuat y. Sehingga kalau kita turunkan terhadap y, hasilnya juga 0. Jadi diperoleh ini fxx, fyy, dan fxy seperti ini. Selanjutnya kita akan mencari D untuk setiap titik kritisnya. Kita tulis dulu tadi, turunan parsial kedua terhadap x itu adalah 6x. Turunan parsial kedua terhadap y itu adalah 2. Dan turunan parsial total itu sama dengan 0. Kemudian rumus untuk D-nya, dxy, rumusnya adalah fxx xy gini ya. Kita kalikan dengan fyy, turunan parsial kedua, dikurangi turunan parsial totalnya dikuadratkan. Jadi kita evaluasi untuk setiap titik kritisnya. Tadi kan ada 2 titik kritisnya. Ini untuk titik kritis yang pertama, yang 1, min 2. Kita masukkan nilai x-nya 1 dan y-nya min 2 ke dalam rumus ini. Ke dalam rumus D. Kita ganti x-nya dengan 1 dan y-nya sama dengan 2. Diperoleh nilai 12. Oh, 12 ternyata lebih besar dari 0, positif ya. Kemudian, karena dia sudah positif, kita harus cek dulu. Berdasarkan uji parsial kedua tadi, yang perlu dicek adalah fxx, turunan parsial kedua terhadap x. Kalau kita evaluasi terhadap nilai titik kritisnya tadi, 1, min 2, nilainya adalah 6. Nah, karena D-nya positif, fxx-nya itu positif, maka F-nya
itu sama dengan nilai minimum lokal. Jadi titik kritis 1,-2 itu kalau kita evaluasi F dari 1,-2 sama dengan -6 ini, dia adalah nilai minimum lokal. Jadi di titik kritis 1,-2 itu terjadi nilai minimum lokal. Ya. Berikutnya, di titik kritis yang kedua. Kita punya titik kritis yang kedua adalah -1,-2. Dengan cara yang sama, kita cari D-nya. Oh, ternyata di sini diperoleh nilai D yang negatif, kurang dari 0. Karena D-nya kurang dari 0, maka titik kritis -1,-2 itu merupakan titik pelana. Berikutnya di sini saya punya 2 soal untuk bisa dicoba ya. Silahkan dari masing-masing soal dicari titik-titik kritisnya. Kemudian dari masing-masing titik kritis itu menggunakan uji parsial kedua bisa dicari apakah titik-titik kritis itu memberikan nilai maksimum lokal, minimum lokal, atau titik pelana. Ya, silakan dicoba sebagai latihan. Demikian untuk video pembelajaran kali ini. Selamat melanjutkan belajar. Jika ada yang kurang jelas atau ada yang bermasalah, kita bisa diskusi lebih lanjut melalui Spada atau melalui kolom komen, atau bisa juga melalui grup WhatsApp kelas. Baik, demikian dari saya. Saya akhiri, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.